kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kelegaan dalam Tuhan. Kelegaan dalam Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kelegaan, yaitu saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Ada undangan dari Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mendengar firman-Nya, supaya mereka datang kepadanya. Kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku wahai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam firman Tuhan ada seorang yang mengalami yang namanya kepahitan, yang namanya sakit hati. Hari-hari hidupnya diwarnai dengan penderitaan dan kesukaran oleh karena olokan atau sindiran dari orang lain yang juga adalah keluarganya. Tapi semua beban yang dialaminya, dia bawa semuanya kepada Tuhan. Siapakah itu? Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 1 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana ada yang menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan sedih dan dengan pedih hati, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya,
dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Seorang laki-laki bernama Elkana dari pegunungan Efraim. Nama tempatnya adalah Ramataim. Ramataim kalau kita lihat lagi di dalam kitab Perjanjian Baru, itu adalah daerah Arimatea. Kalau saudara pernah ingat waktu nonton film Tuhan Yesus atau baca Alkitab, ada seorang yang meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan pada kuburan miliknya sendiri. Itu Yusuf yang bernama Arimatea. Dari sanalah kota di mana dia tinggal. Seorang laki-laki bernama Elkana bersama dengan kedua istrinya. Rama artinya tempat ketinggian, tempat tertinggi, daerah pegunungan. Dan firman Tuhan katakan dia punya istri 2 orang. Satu bernama Hana, yang satu bernama Penina. Penina melahirkan anak yang banyak. Tapi Hana, kata firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-5 dan 6, Tuhan menutup kandungannya sehingga dia tidak mempunyai anak. Saya perhatikan di sini ternyata kesukaran, penderitaan, sakit hati, luka, kekecewaan yang dialami oleh Hana itu disebabkan oleh Tuhan. Amin. Penderitaan sakit hati yang dirasakan oleh Hana itu disebabkan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang menutup kandungannya sehingga Hana dan Anana akhirnya dia mendapatkan olokan dari Penina karena dianggap sebagai perempuan mandul. Di Israel ya kada tokowin daning anada itu dianggap sebagai perempuan yang tidak ada gunanya, sebagai perempuan berdosa, sebagai perempuan yang tidak ada artinya. Jadi orang Israel harus punya anak supaya tidak menjadi aib bagi orang lain. Tapi kalau punya anak itu baru dibilang ini perempuan top. Tapi kalau tidak punya anak dianggap ini perempuan tidak beres. Jadi saudara, saya lihat di sini yang dirasakan oleh Hana itu adalah disebabkan Tuhan sendiri. Kita lihat di sini, ketika Hana bersama Penina dan suaminya Elkana pergi ke rumah Tuhan setiap tahun.
mereka pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan, ternyata dia hanya mendapatkan satu bagian korban saja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Penina, dia dapat bagiannya berserta dengan anak-anaknya. Dan ini menyebabkan sakit hati. Sebetulnya, pada momen-momen dia pergi ke rumah Tuhan untuk persembahkan korban, adalah kesempatan untuk hatinya, imannya, si Hana ini dipersiapkan dengan begitu baik. Tapi ternyata kesiapan imannya, kesiapan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan bukan lagi disiapkan dengan baik, tapi selalu diwarnai dengan sakit hati. Larehilang gupa ibadah warna ada lagi yang menyebabkan dia sakit hati. Dia lihat Penina dan anak-anaknya dapatkan bagian untuk persembahkan korban kepada Tuhan. Hari-hari hidupnya lagi dia juga selalu gusar hati. Firman Tuhan katakan, ini siapa? Ini Penina ini selalu buat hati daripada Hana ini gusar. Ayat yang ke-6. Selalu buat hatinya gusar, buat dia kecewa, buat dia terluka. Bayangkan saudara kalau tiap hari ini dapatkan olokan di belum. Ay, nyukodok kaham lumang nyukodok ko ini mo kodok ipana. Jangan ini kakarakado may hana ni gagara. Tulong ni ana sa tiyak kinun. Mandun na ni. Kaya namet nolong kaning pamuro ini mga biyan ini diniki pa ni. Pokoknya berbagai olokan-olokan lah yang harus ditanggung oleh Hana. Bayangkan kalau saudara itu yang dapatkan penghinaan seperti itu. Setiap hari saudara hanya dapat olokan bilang begini, ini perempuan tidak tahu beranak. Ini perempuan ini dia hanya harap saya punya anak untuk dia suruh-suruh, buat apa saja ini anaknya saya saja yang dia perintah. Bisa juga ini Penina kalau ini ada butuh sesuatu nih. Nggak pernah jadi aneh Penina. Umur ramuluan na ko ano pintaan ay kawan niya, pitaway kawan niya. Ini Penina bisa bilang begini sama dia. Aram, ya kau buang papaliaw, paana kay domon. Ya hama kay do bakabating hining anang gunyo mahitang anang mo yung paparetan. Hindi man iduk na anang gunyo mo ramo, madala niya mana. Hama kami ni manuna. Iye, kakarola mamoy, ipalihiyaan na may ng Elkanan, kandabuang paning anak, sabi kami ni anak ko, yakawan na niya. Baka mana kalau itu kata-kata yang terus diterima setiap hari, kira-kira senang atau tidak? Pasti tidak. Kalau saudara juga dibilang begini, wah pasti ada rasa kecewa. Saya juga ini pernah kadang ngomong kosong begitu juga ibu. Ini saya bilang sama ibu, ini asik, ini yang lain ini punya anak banyak ini 1 tahun 2 tahun ini sudah punya adik dong, punya anak-anak ini. Saya bilang sama ibu bilang, kau ini ingat tunggu waktunya Tuhan. Saya bilang ini adalah jawaban iman begitu ya, jawaban iman. Jadi saudara, kadang ini kita ini ketika dibilang seperti itu, kadang ini mengecewakan saudara. Ada perasaan gusar dan sakit hati. Ya, sakit hati. Adakah saudara yang hadir siang hari ini sakit hati? Ada pernah yang mengalami sakit hati? Ada mungkin yang olok kita, itakihan namin nun, itakihan namin nun, itakihan tonunan. Tiap hari saudara hanya menanggung olokan seperti itu. Pasti itu akan membuat kita tidak nyaman dengan hidup ini. Makanya hari ini saya mengambil tema kelegaan di dalam Tuhan. Kelegaan di dalam Tuhan. Saat Hana menanggung segala kesukaran seperti itu, apa yang dia lakukan? Dari firman Tuhan yang kita baca bersama, dia datang pada Tuhan, ya. Hana bukan lagi pergi kemana-mana untuk menceritakan keberadaannya, bahwa dia sudah tidak bisa lagi mempunyai anak. Dia juga tidak pergi untuk menjelek-jelekan si Penina, dan dia juga tidak pergi untuk menjelek-jelekan si Elkana suaminya. Tapi yang dia lakukan, Hana datang pada Tuhan
dan membawa segala bebannya. Terlihat dari bacaan tadi, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa menyerahkan segala pergumulannya. Baik, namai pakamain na niri nahuaralanya na pergumulan. Saat dia berdoa pun juga, ini Om Pendeta Eli bilang begini sama dia, Hana, karena ada na pengatua bangkuhamahin tunuan, min ng talangarong, pati mo na matang. Kaya kamang kuminaho, Eli, kung may pa kami dukuha ngayon na mga rejawan. Taping garawan na yahanan. Ay, ang pandita, nagiyan nung kaumaw kung gue. Nakuha ang pakaliunong madok mamaw ng anguruan. Tapi kung patihak ka na may matang, huy-kuhin na huwan. Rayro kung na mailang ulalolog man ng kanuna, rayroan ko yan yung pininawan. Bigawin na pa kamo, bigawin na ningunang, bigawin mandalwan man gas. Hito na eting ang pandita. Iya kan nuhi kamay, lahin na mila kang gaeti, miliwa kuno, kanawang kaanang uwang mo. Alam na yung pandita, malam muramo yan, iya katundulo na, dapi ako na maupunong man, ambayang pangalan mo nun, ambayang na. Jadi dia bawa bebannya pada Tuhan, bukan dia pergi cerita di orang lain. Ya? Jadi saudara, dari sini kita belajar. Dalam segala kesukaran yang kita alami, datang pada Tuhan. Amin. Jangan punya masalah kalau dan menyeloma. Dan jadab nun. Tapi saya salut saudara yang hadir siang hari ini. Saya tidak menyangka saudara sebanyak ini yang datang ke gereja dalam keadaan hujan seperti ini. Tapi saudara punya kesungguhan mencari Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Belajar apa yang dilakukan oleh Hana. Dalam segala pergumulan dia datang pada Tuhan. Saya punya pengalaman yang mengecewakan dan itu membuat saya itu sebetulnya bingung harus buat apa. Saya bingung. Yaitu pada tahun 2013 saya pergi ke Manado. Dari Waingapu ke Bali, Bali ke Makassar ke Manado. Sampai di Bali, kita naik pesawat Bapak Ibu yang akan menuju ke Manado. Tapi tiba-tiba sampai di Bandara Makassar, kami ada beberapa orang disuruh turun di bandara untuk lakukan check-in. Turun Bapak Ibu, sementara teman-teman saya yang lain ini mereka di pesawat. Nah, tak kawaw, itu namanya orang baru, tidak pernah tahu naik pesawat, masuk bandara besar-besar seperti itu bersama Dewi Ngapu ya, yang kecil saja. Urut check in, habis periksa tiket, ini dapat tiket baru, karena kebetulan tempat duduk saya ada juga yang sama Bapak Ibu. Jadi tidak boleh double, tidak boleh bersesak-bersesak di pesawat, tidak sama naik bis. Nah, halaka ngalang tiket baru. Halak ko ang kanyugan, ini ayo silakan para penumpang kembali naik pesawat yang tadi melalui pintu itu no. Minggu yang kanyugan, langgi akan kutanuhan na may kacanda pa began na. Up na yung minggu dia may ilag yan. Palang na iti, nandun na niya lagwal ngaw. Ngaw mo na niya ayan. Hape ko no, hape pinyam aray no, hape andun. Nandun hape ko. Wala parang na iti. Pikir-pikir mo yan. Kaya no ya pada yang pelewar untuk ada pesawat. Calling dengan para penumpang harus naik yang pesawat ini, silakan naik karena pesawat akan siap berangkat mana. Palang eting udah ndapian dong kan. May lagu yang apply daw kalau. Nain beli kuman eting. Ya kaya dun jak ke pesawat tuh siap ngangkanya kepada dia. Kalau kaya hilang ningin itu petadang. Pikir-pikir palang eting. Main bolak-balik ini dari tempat nge-check in lapin dulu ternyata napi menyebut kaca apa ya langgel pegawai apa tolong saya dulu antar saya tidak tahu ini pintu luar lalak tak kalau berada itu sudah warna lalak lu bakat jangan ada itang ay barang na itu nah yan ay hilo mo yan ay peli mo ay bab tolong antar dahil lo ka pa antar ka kuhilhe ka no na pindu pesawat hinda na itu parang yaw na itu Iguang ko mapulurin doon ko puro pelmiha ako kung dapihan lang yung natural.
Jadi ketika saya sudah naik pesawat, barulah saya rasa nyaman. Nah, dari pengalaman ini saudara, saya juga belajar untuk mendidik orang lain ya, supaya tidak boleh malu. Ketika kita punya masalah, punya kesulitan, jangan malu bertanya pada petugas. Ya, jangan malu bertanya. Tanya saja. Pura-pura jadi orang bego saja. Walaupun orang pintar di KKH, bego saja ya. Kita anggap orang bodoh semua saja waktu kita tanya-tanya gitu. Nah, Bapak Ibu, sama hal yang dialami oleh Hana ini. Dia datang pada orang yang tepat untuk menanyakan pergumulan, menyampaikan segala keluh kesahnya. Jadi saudara ada pergumulan, ada masalah, jangan diam saja, jangan hanya tahu cerita sama orang. Cerita sama orang kita punya masalah, itu orang akan cerita lagi. Dan orang yang dengar cerita itu, dia akan cerita lagi. Sehingga masalah saudara akan semakin sulit. Karena ketika kau dengar orang lain menggosip tentang masalahmu, engkau semakin hati dan terluka. Tapi ketika engkau menyatakan masalahmu hanya pada Tuhan saja, maka engkau akan menemukan jawaban dalam Tuhan. Amin. Jadi ada masalah, serahkanlah sama Tuhan. Selanjutnya yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia mengalami pergumulan tidak punya anak. Dari firman Tuhan ini saya temukan, Hana datang dan meminta kepada Tuhan. Hana datang dan meminta kepada Tuhan dengan cara meneteskan air mata. Air mata itu lebih banyak berbicara di hadapan Tuhan bagi Hana dibanding dengan kata-kata. Saya dapat mengambil kesimpulan dari firman Tuhan ini bahwa tanpa kata, air mata itu dapat menjadi bahasa yang indah di mata Tuhan. Tanpa engkau bicara, tapi air matamu saja yang mengalir di hadapan Tuhan oleh karena beratnya pergumulan yang kau alami. Itu merupakan kata-kata yang berarti dan dapat dimengerti oleh Tuhan. Karena dia Allah yang mengerti. Ada lagu mengatakan, dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Adakah saudara hari ini juga air mata yang lebih banyak engkau tumpahkan oleh karena beratnya pergumulan? Ingat, setiap air mata yang kau tumpahkan Tuhan tampung dalam kita. Allah mengerti bahasa air matamu. Saat seorang suami atau seorang istri atau orang tua atau keluargamu tidak mengerti, tidak memahami apa yang sedang engkau rasakan, Allah di sorga sedang mengamat-amati pergumulan. Jadi tidak salah kalau saudara alami pergumulan, air mata yang lebih banyak berbicara. Saudara juga tidak salah ketika engkau datang dan berdoa hanya mencucurkan air matamu di gereja maupun dalam doamu secara pribadi di rumah. Tapi kebanyakan orang itu tertawa kalau kita menangis, kalau kita berdoa ya. Betul toh? Nah, coba kalau ada ini yang berdoa di gereja ini, dia menangis. 2 mata dan yuta, patajulan dalam. Ini. Pasti itu itu ning masalah mana ada. Selalu saja kita katakan, ning jalan mana ada meneptir mata. Kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang dialami oleh seorang. Apakah itu dia mengalami jamahan Tuhan, dia cinta Tuhan, dia punya pergumulan, dia punya dosa. Jangan tukang jadi hakim bagi orang lain. Jadi jangan jadi penonton juga bagi orang lain yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itan. Maman bedona anu pada malakan aja. Ning kau pada mana kamadi. Entah dia menangis kau tidak terserah. Saudara juga pasti akan begitu juga kalau alam pergumulan. Jadi Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang mengerti bahasa air mata. Amin. Kalau hari-hari yang kau jalani selama ini,
hidupmu mungkin diwarnai dengan pergumulan. Sama seperti Hana. Tuhan yang menutup kandungannya sehingga dia mengalami olokan dari orang lain. Mungkin Tuhan juga sedang berbuat hal yang sama bagi saudara. Engkau melewati banyak masalah itu karena Tuhan izinkan engkau mengalaminya. Supaya akhirnya engkau menjadi orang yang bergantung pada Dia. Menjadi orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Miri yana naluring bukuhar jalan yunggon. Nabi Yeremia mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Jadi saudara, bergantunglah sepenuhnya sama Tuhan. Dalam rumahmu, dalam keluargamu, ajaklah sesamamu untuk doa sama-sama. Tumpahkan isi hatimu pada Tuhan. Saya lihat dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh iman saat mereka mengalami pergumulan hanya datang pada Tuhan dan ternyata mereka temukan jawaban. Selanjutnya saya temukan di sini, Hana meminta anak dan Tuhan memberikan anak. Tetapi ketika dia sudah dapatkan anak, dia bukan untuk jadikan sebagai anak yang selalu membantu dia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia serahkan sama Tuhan. Dia katakan, aku serahkan anak ini pada Tuhan untuk menjadi seorang pelayan. Jadi dia minta sama Tuhan untuk Tuhan juga, bukan untuk dirinya sendiri. Baginya adalah hal yang begitu berarti untuk mendapatkan seorang anak. Pernawan na niya nanalene Elkana ay umbu ay kumbuhang malat pening anang. Tapi wan na niya Elkana rambuan. Saya ini lebih berharga daripada 10 anak. Artinya engkau memiliki aku, itu sudah cukup bagimu. Tapi bagi Hana ay umbubuang kuning anak. Jadi saudara, kalau lihat nyanyian Hana dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, di situ dia menaikkan pujian. Ungkapan syukurnya karena Tuhan sudah mengaruniakan anak buat dia. Dan saudara, ketika dia dapatkan anak, pas yang reh nakapadalah kuang persembahan lat lamong tahu, tapi dia bilang, saya belum pergi sekarang. Aku tunggu nanti kalau anak ini sudah disapi, to manya rom nya bakon kekelap lawa mareja dan kakuarnya lemiri ke persembahkan na anak giando menemirion. Jadi dia persembahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi dia minta untuk Tuhan juga. Pertanyaannya buat kita sekalian, kalau saudara minta sesuatu sama Tuhan, apakah itu untuk dirimu sendiri? Ataukah engkau bisa belajar kembalikan buat Tuhan? Terkadang kita patambuhang pangarailah mulut tahu, mintanya sungguh-sungguh, Tuhan kalau saya diberkati, aku akan memberikan persepuluhan kepadamu. Kalau engkau memberkati hidup saya Tuhan, aku akan menyumbang banyak bagi pekerjaan Tuhan. Kalau engkau berkati saya Tuhan, saya akan melayani engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau engkau memberikan anak kepada saya Tuhan, maka aku akan mendidik dia dalam kebenaran-Mu. Kalau engkau memberikan sesuatu kepada saya yang saya butuh saat ini, maka saya akan setia pada Tuhan. Giliran Tuhan kasih betul sama kita, ternyata kita tidak melakukan hal yang demikian. Kita malah lupa janji kita pada Tuhan waktu pertama kali kita minta sama Dia. Miri jagoang kanyur, miri kumarana malamun, kumarana madukul palual, lenyum miri lapa marubuk man gong miri. Tapi nawala kanyur miri ternyata maruang bandanya. Katakanlah kita punya usaha, kita minta sama Tuhan, Tuhan kalau engkau kasih saya
ayam yang banyak Tuhan, saya akan setia pada Tuhan. Tapi mengalami ibadah, pikir bang jaga kelewarnya ada madu tai apa kualau dahil memang mengalami. Itu hal kecil. Miri ako panganyurong ganuwang kau hasil la pernah mengulang uang kawan. Marah naman naman gimiri. Ngawang panganyurin muna mulu tahu ternyata wambam niya kanalim na anam niya kandian tahu ay pilong balangare ni nung amul yang telah pelewar halanya dua ketehan dan juga pandang dan pengangum. Selalu ada alasan kalau kita sudah diberkati Tuhan. Kalau seseorang sudah diberkati oleh Tuhan, selalu ada alasan untuk dia tidak dekat lagi dengan Tuhan. Selalu ada alasan untuk tidak tepati janjinya sama Tuhan. Tapi Hana tidak demikian. Apa yang dia janji sama Tuhan, mirja kawang anang gorom kuhuar deli nilai nyum. Dia lakukan dengan betul. Dan ketika dia lakukan itu Bapak Ibu, wanai Hana, jikalau Tuhan memberikan bagiku seorang anak laki-laki, aku akan berikan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan bukan kasih dia satu orang anak laki-laki, tapi dia memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi sesudah Samuel. Jadi Hana mempunyai anak 6 orang. Tapi dalam nyanyiannya dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita temui, engkau memberikan 7 orang anak bagiku, kata Hana. Itu kalau di Israel, ini angka 7 merupakan angka sempurna. Makanya Hana bilang, engkau memberikan 7 orang anak bagiku. Artinya, dari 6 orang anak yang kau berikan padaku, itu sudah cukup dan melengkapi kekurangan saya. Saudara, ternyata ketika kita rela untuk memberikan kepada Tuhan, ternyata Tuhan semakin memberkati kita. Amin. Hana minta 1 orang anak, tapi Tuhan malah kasih 6. Bayangkan saudara, minta 1 dapat 6. Saudara minta apa di Tuhan saat ini? Halo? Saudara minta apa di Tuhan saat ini? Tuhan pasti kasih. Tadi malam saya dengan Bapak Marat ada cerita-cerita. Cerita menghayal punya oto. Menghayal punya oto. Kita bilang, ada uang ini baik kita beli oto ini. Bapak Marat sudah jadi sopir. Ini kalau kita minta sungguh-sungguh disertai usaha, Tuhan pasti kasih. Amin. Jadi saudara berdoa saja. Ini yang muda-muda meminta apa sama Tuhan sekarang? Minta jodoh, minta berapa? Minta 1 cukup saya. Jangan minta banyak-banyak. Minta 1 sama Tuhan, pas Tuhan kasih. Saya dulu ini pergumulan juga belum punya istri dulu ini. Pergi pesta orang gandeng istri. Saya jalan lenggang kampung, alias tidak ada kawan. Orang begepe, saya bukan begepe lagi. Nah. Artinya gandeng-gandeng tangan begitu nah. Saya bilangin Tuhan, saya minta 1 wanita saja buat saya. Saya mau punya istri. Ternyata ketemu Ibu Erna, kumbuhay dulu niya. Hala, dulu. Ibu Erna buha magado, umbo kumit la nyum wala udah kan. Ngarap dulu ka buha-buha ngayon. Kanyaw ya kon tamam himat niya. Pangalan niya kon. Bakit po Ibu Sir? Minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Minta apa sama Tuhan? Minta uang. Bilang sama Tuhan, saya minta uang. Minta apa lagi? Tuhan, tahun ini kan gagal panen. Minta makan sama Tuhan. Tuhan pasti kasih makan. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasihnya. Maka saudara jangan ragu. Tuhan pasti kasih. Amin. Selalu ada jalan terbuka bagi orang percaya. Tapi nanya yang ada bonggong Anda mau tahu, jangan gengsi, jangan jaga di bawah. Padahal Tuhan sudah kasih jalan buat kita. Contoh dano. Nah, wakanda daning mapanu an hasil pengalan niya. Dapat mente kemungkinan besar yang
Dan mawala nao, bisa gagal juga nanti. Meeting na buwan. Tuhan kasih cara yang lain. Rame-rame kita masuk proyek. Itu masuk proyek, itu dapat berkat Bapak Ibu. Jadi jangan bilang ai dapat nama proyek rumah Anda. Ampun guys sudah, jangan bohong mangan ramba. Amin. Daripada kan nyawa dengan ang morom. Sudah tidak ada apa-apa nanti curi ayam orang. Bahaya itu begitu. Lebih baik kerja. Makanya kita bilang, Tuhan ini tidak buka jalan, kita susah. Tidak ada susah, Tuhan selalu buka jalan buat kita. Hai ambang dong batengalang ini pangangan. Dan ini ki proyek to, mararaw ba daw hopong iyam ada proyek. Tapi nah may to man proyek la kotang din. Tuhan kasih kita berkat. Kerja 10 hari dapat 1 karung beras. Kerja 1 bulan saja dapat 3 karung. Coba waktu kerja kebun, ngalang talem buah hap rono. Yung ka amang Bapak Ibu bisa kasih habis 1 juta lebih ni papu baraman ng water, right? Pinaran di tangan. Hiwaran dia. Hiwaran di pinang kira-kira pinangharan di wilit na water. Ha? 12,000. Jadi hitung sudah Ibu. Itu 9 kerandi itu ya sekitar 100,000 lah. Dapat 100,000. Kasih habis 1 juta lebih dapat 100,000. Itu luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara, jadi apapun yang Tuhan berikan pada kita, kesempatan yang ada gunakan. Amin. Amin. Tidak ada di sini, cari di tempat lain. Begitu. Ay, yung nagmaka ng paroy, ya kawan na kayo, cari yang lain. Apa saja. Bingung Pak, tidak ada lagi. Labrang katan rara dita, kaman na niya karong. Saudara pergi mengu di bawah. Kayak niya karong. Kepiting kan. Saudara, saya belum pernah dengar ada yang teriak kepiting. Yang sering saya dengar adalah ikan tambang. Itu. Mana kita kalah dengan preuk rusak. Jadi saudara juga bisa. Ini apa tangkap ini apa kayak piting di bawah jual. Ada saja Bapak Ibu. Lah Ibu kalau dangang. Pokoknya cari sudah. Pokoknya yang baik-baik lah begitu. Jadi saudara ini otak ini jalan. Kalau pintu satu sudah tertutup, otak mulai pikir. Cara bagaimana lagi begitu. Tuhan ini kasih kita otak untuk gunakan. Jangan gunakan ini otak ini hanya pikir main kelunggar, pikir main curi ayam orang, tidak bagus. Jadi mari kita belajar saudara. Sama seperti yang dilakukan oleh Hana. Dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih dan dia berikan sama Tuhan lagi. Inilah orang yang beribadah yang betul. Sikap beribadah yang benar adalah yang dilakukan oleh Hana. Suka dan dukanya dia datang memuji Tuhan. Minta dapat sesuatu dari Tuhan, dia kembalikan buat Tuhan. Saudara, kebanyakan yang kita dapat ini lebih utama untuk diri sendiri. Nabi ini perempuan dapat uang 100.000, beli lipstik harga 60.000, kasih persembahan 2.000. Kira-kira ini ibadah yang betul kah atau tidak Bang Mama? Minta dapat 100.000, beli lipstik 60.000, bedak 20.000, persembahan 2.000. Apakah ini sikap beribadah dan memberi yang benar di mata Tuhan? Tidak. Itu perempuan. Laki-laki juga begitu. Laki-laki 1 hari kasih habis
habis 3 bungkus 007. Harganya 30.000. Persembahannya 1.000-2.000. Tapi jalannya penuh keyakinan. Pulang gereja, pergi gereja, jalan penuh semangat. Di dompetnya kasih 2.000, 1.000 rupiah. Aduh. Dan dengan dia bangganya dia bilang begini, dari mana Bapak? Dari gereja. Wih, orang rohani ini. Tapi giliran yang dia beri 2.000. Pulang dari gereja sampai di kios lagi, ada bilang begini, amne rambu hina manutan itu nu. Ko anak lipak nu pan repion. Una repin. Rep tunun. Mering piadum alun. Nyum na mering mering hama na anun. Ana pemanasan na ako doon ay ana. Pemanasan. Cari pemanasan. Amon mo mina paray makaya yung kanay nakalin mo. Ban mo niya ano. Ano mo rin mo. Unong mo niya iyang. Jadi Bapak Ibu, saudara yang pulang gereja tiap minggu perjamuan terus. GBI hanya perjamuan sekali dalam sebulan, tapi bapak-bapak ini justru perjamuan tiap minggu. Malah kalau kurang lagi perjamuan tiap malam. Kita kumpul. Tapi minggunya tidak belajar seperti Hana. Beri anaknya buat Tuhan. Hai, saya pikir-pikir Bapak Ibu. Saya punya anak saja yang baru 1 ini. Giliran kalau dia sudah lama di Wengapu. Saya kepikiran Bapak Ibu. Saya ingat betul. Tapi Hana dia pernah anak renun. Tapi nahuar menyapa lako. Hai, umbu-umba nahuar pada kereng lemiri. Dan kekuanya lemiri. Aku makaniha bapak ko. Mata mau nuk kaku banjal makubul yang pandita Eliwan. Banjal mana ya? Nggak lahir pikiran anak. Saudara dia ini bisa rela kasih dia punya anak. Tapi saudara, coba kita yang diminta begitu. Apakah kita siap Bapak Ibu saudara? Pasti kita tidak siap karena memang rasa memilikinya sangat tinggi. Dan jatuh pedumang, ada penamung, anak kami yang punya umbu, dan jatuh penuh. Dan jatuh. Ada duit di diwang maya, betul tuh kan diukulah karena jadi pihak namanya milyon dan tuh ya kan. Ada saja. Belajar dari Hana. Minta, dapat, kembalikan buat Tuhan. Amin. Dan dalam semuanya itu Hana menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Pujian itu selalu keluar dari mulut orang-orang percaya. Amin. Tapi bagi orang yang tidak percaya, memuji Tuhan berat mama. Lebih banyak bicara pakaian kotor, lebih banyak kasih bicara soal ini ayam, lebih banyak bicara soal ini isi periuk, lebih banyak bicara soal perhiasan di muka, itu yang lebih diutamakan. Tapi mulutnya penuh dengan puji-pujian, wah susah. Makanya saudara, saya mau ngajak, mama-mama dong, ini tolong di rumah itu banyak puji-pujiannya dibanding dengan ngoceh-ngoceh. Amin. Jangan bilang, ada minyak yang mana ada pinggang usaha, ada lengunyong gak madukung karena kakaknya, naman kau ini madukung. Lebih baik kau tidak ada apa-apa nyanyi. Mulutku penuh dengan pujian, begitu. Giliran makan tidak ada sayur, mulutku penuh dengan pujian. Amilam, hang. Mininyum ay mo ano walay no ko an penjuan yang ko an haray kaya narilat no yang hamba kanan mo ano pinariman na niya tamo no boy sila penjuan yang ang napakawin. Belajar puji-pujian dinaikkan terus pada Tuhan setiap hari. Amin. Laki-laki jangan bilang jangan juga begitu. Nyata makadung huwa mapegang huwa nyata mana pujian apa nih nyuga nyata na nyanyi juga perlu nyanyi. Makanya saya dorong saudara ini yang tidak tahu nyanyi harap nyamuk ya kan udah jadi paling aja kau nam daping palodo pingham paludu tapi yang lain
Ya bangun kana mau matawai watu kau pada hirangunya nataka bala lalu gaya kau rambut era. Begitu. Begitu. Ya bangkala mahola karya kau. Mana mangkido kibar na juga. Padang hengung gula otu mitra kuna mat kau umbuyur tiruan. Tapi ingat nyanyi buat Tuhan, amin. Nyanyi buat Tuhan. Jangan diam saja. Saya ini kadang ini kecewa ya kalau dia jemaat ini bilang suruh mari kita nyanyi. Saudara diam terpaku saja ya.